Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Top Gun Maverick. Film ini dirilis pada tahun 2022, mengisahkan tentang aksi seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat bersama para pilot lulusan Top Gun untuk sebuah misi khusus. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Pada 3 Maret tahun 1969, Angkatan Laut Amerika Serikat mendirikan sekolah elit untuk 1% pilot terbaik mereka. Tujuannya untuk mengajarkan seni tempur udara yang telah hilang dan memastikan beberapa pilot yang lulus adalah pilot tempur yang terbaik di dunia. Angkatan Laut menyebutnya sekolah taktik tempur, sedangkan para pilot menyebutnya Top Gun. Di tengah Samudra Hindia, kru kapal induk USS Amerika Serikat sedang sibuk mengatur penerbangan pesawat tempur FA-18. Sementara di California, Kapten Maverick, seorang pilot uji coba pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat, bersiap pergi ke fasilitas pengujian pesawat tempur. Sesampainya di fasilitas pengujian pesawat tempur, kepala insinyur yang bernama Hondo berkata kepada Maverick kalau program scramjet hypersonic mereka akan dihentikan oleh atasan mereka, yaitu Laksamana Cain, karena dianggap gagal. Sebelumnya mereka diminta untuk mencapai target Mach 10, tapi mereka hanya bisa mencapai Mach 9. Cain juga berencana akan mengalihkan dana program mereka ke program pesawat tempur tanpa awak. Mendengar itu, Maverick mengajak timnya segera menguji pesawat mereka sebelum Cain datang ke tempat tersebut. Mach 10. Let's give Mach 10. Ketika Maverick dan timnya sedang melakukan persiapan untuk penerbangan, Laksamana Cain datang ke tempat tersebut. Tapi mereka tetap melanjutkan persiapan untuk lepas landas. Setelah semua persiapan sudah dikonfirmasi aman, Maverick langsung lepas landas. Cain yang baru saja tiba memerintahkan Hondo untuk menghentikan pengujian tersebut. Tapi dengan cerdiknya, Maverick berpura-pura kalau komunikasi mereka bermasalah saat itu dan tetap melanjutkan pengujian. Setelah sampai di ketinggian yang ditargetkan, Maverick terus memacu pesawatnya. Perlahan-lahan, angka mulai bergerak menuju Mach 10. Hingga akhirnya Maverick berhasil memacu kecepatan pesawatnya sampai Mach 10. Tim Maverick yang ada di ruang kendali bersorak bangga, tapi tidak dengan Laksamana Cain. Setelah itu, bukannya kembali ke pangkalan, Maverick malah tetap memacu pesawatnya. Maverick. Pesawat Maverick terbakar di langit, tapi Maverick masih selamat. Maverick pergi ke sebuah restoran untuk meminta air minum. Tidak lama kemudian, tim penyelamat datang menjemput dan membawanya kembali ke pangkalan. Setelah itu, Maverick diminta menghadap ke Laksamana Cain. Cain melihat berkas prestasi yang pernah dicapai oleh Maverick. Dengan semua prestasinya, seharusnya Maverick sudah menjadi Laksamana dengan 2 bintang. Cain merasa heran kenapa Maverick masih menjadi kapten hingga saat itu. Maverick pun menjawab kalau dia dipromosikan menjadi Laksamana, dia tidak akan bisa menerbangkan pesawat lagi. Cain sebenarnya ingin memecat Maverick karena Maverick suka melanggar perintah. Tapi Laksamana S-Man meminta Maverick dikirim kembali ke pangkalan udara Angkatan Laut Top Gun di California untuk menjalani sebuah misi. You've been called back to Top Gun. Laksamana S-Man adalah sahabat Maverick yang sudah menjabat sebagai Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat. Maverick sangat bahagia diperintahkan kembali ke Top Gun. Sesampainya di pangkalan udara di California, Laksamana Cyclone dan Laksamana Warlock menyambut kedatangan Maverick. Warlock langsung menjelaskan misi yang akan mereka jalani. Mereka ditugaskan untuk menghancurkan pabrik uranium ilegal yang dibangun dengan melanggar berbagai perjanjian NATO. Uranium yang diproduksi di sana merupakan ancaman langsung bagi sekutu mereka di wilayah tersebut. Pentagon memerintahkan mereka membentuk tim penyerang untuk menghancurkan pabrik tersebut sebelum beroperasi penuh. Tapi masalahnya, pabrik tersebut berada di bunker bawah tanah di ujung lembah. GPS tidak berfungsi di lembah tersebut dan tempat itu dilindungi oleh pertahanan rudal dan sejumlah pesawat tempur generasi kelima. Cyclone menanyakan apa rencana Maverick untuk menghancurkan pabrik tersebut.
Maverick menganalisa tempat itu dan merencanakan serangan dengan pesawat tempur F-18. Maverick butuh 3 pilot untuk menjalani misi tersebut. Tapi ternyata mereka memanggil Maverick kembali ke Top Gun bukan untuk menerbangkan pesawat tempur, tapi untuk melatih 12 lulusan Top Gun dari skuadron masing-masing dan memilih 6 pilot terbaik untuk menjalani misi tersebut. Sebenarnya Maverick juga bukan pilihan mereka, tapi Maverick ada di sana karena permintaan Laksamana S-Man. Tidak ada pilihan lain, Maverick terpaksa menerima perintah tersebut. You fly for Top Gun, or you don't fly for the Navy ever again. Setelah itu, Maverick pergi ke bar terdekat berusaha menghilangkan rasa kecewanya. Di sana, Maverick bertemu dengan Penny, mantan kekasihnya yang juga pemilik bar. Mereka berbincang tentang kenangan masa lalu mereka. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba Penny memukul lonceng di barnya dan semua orang bersorak. Ternyata bar Penny memiliki aturan jika menggoda seorang wanita di sana sambil memainkan ponsel, sama artinya dengan tidak menghormati wanita. Sebagai hukuman, Maverick harus mentraktir semua orang di bar. Tidak lama kemudian, para pilot Top Gun datang ke bar tersebut. Mereka adalah Hangman, Ponick, Payback, Funboy, Coyote, Bob, dan Rooster. Dari kejauhan, Maverick memperhatikan Rooster. Rooster adalah anak dari mantan kopilot Maverick 30 tahun yang lalu bernama Gus. Sosok Hangman sangat angkuh dan sombong, terutama pada Rooster. Hangman merasa kalau dialah pilot terbaik dan yang cocok menjadi pemimpin para pilot Top Gun. Tapi para pilot menanggapi sikap Hangman dengan tenang. Tidak berselang lama, pilot Top Gun lainnya juga datang ke bar Penny. Karena uang Maverick tidak cukup untuk membayar semua pesanan di bar, para pilot mengusir Maverick dari bar tersebut. Really? Dari luar bar, Maverick melihat Rooster memainkan piano sambil menyanyikan sebuah lagu. Maverick teringat dengan masa lalunya ketika dia dan Gus kopilotnya serta Rooster yang masih kecil pernah memainkan lagu yang sama. Gus tewas karena kecelakaan pesawat ketika mengikuti pelatihan Top Gun di Miramar 30 tahun yang lalu bersama Maverick. Keesokan harinya, semua pilot Top Gun dikumpulkan dan diberikan arahan. Pelatihan Top Gun bertujuan untuk mencari pilot yang terbaik untuk menjalankan misi. Dari 12 pilot akan dipilih 6 orang dan salah satunya akan ditunjuk menjadi pemimpin tim misi. Pilot yang tersisa akan dijadikan cadangan. Kemudian, Warlock memperkenalkan instruktur lulusan Top Gun yang akan melatih mereka. Semua pilot terkejut ketika melihat instruktur mereka adalah Maverick, orang yang sudah mereka usir di bar. Maverick membuang buku panduan pesawat F-18 yang akan mereka pelajari. Maverick mengatakan kalau musuh juga sudah mengetahui isinya. Tapi yang musuh tidak tahu adalah kemampuan mereka. Maverick ingin semua pilot menunjukkan kemampuan mereka. Today we'll start with what you only think you know. You show me what you're made of. Pada latihan pertama, mereka akan bertempur di udara. Maverick menetapkan aturan mereka hanya boleh menggunakan senjata dan tidak boleh menggunakan rudal. Ketinggian pesawat juga tidak boleh di bawah 5.000 kaki. Saat itu, dua pesawat akan melawan Maverick. Jika Maverick berhasil mengunci salah satu pesawat, maka Maverick yang akan menjadi pemenang. Sebelum bertempur, Payback mengusulkan hukuman push-up 200 kali bagi yang kalah, dan Maverick menerima tantangan itu. Pertempuran berlangsung sangat sengit hingga akhirnya Maverick berhasil mengunci pesawat Rooster. Rooster pun harus menjalani hukuman push-up 200 kali. Di pertempuran berikutnya, Maverick berhasil mengunci semua pesawat para pilot. You're out, Phoenix. Son of a bitch! Lights out, Coyote. Copy kill. That's a kill. That's a kill. Setelah pelatihan, Maverick mendapat teguran dari Cyclone karena Maverick melatih para pilot di bawah batas ketinggian yang sudah ditentukan untuk keselamatan para pilot. Tapi Maverick mengatakan ketika menjalani misi nantinya, batas ketinggian mereka akan jauh lebih rendah. Tidak terima apapun alasannya, Cyclone memerintahkan Maverick melatih para pilot sesuai parameter yang sudah ditetapkan. On your instructional plans in writing, and nothing will change without my express approval. Maverick kembali datang ke bar Penny untuk membayar hutang semua pesanan orang di bar sebelumnya. Setelah itu, Maverick membantu Penny memperbaiki kapal layarnya. Setelah membantu Penny, Maverick mengantar Penny pulang ke rumahnya. Setelah seharian bersama, benih-benih cinta antara mereka muncul kembali.
Di pangkalan udara Top Gun, Maverick memberikan arahan dan strategi terkait misi yang akan dijalani para pilot. Maverick meminta para pilot untuk terbang rendah selama 3 menit melewati jalur lembah yang sempit, karena jika tidak mereka akan tertangkap radar rudal musuh. Setelah diberikan arahan, para pilot melakukan simulasi terbang rendah. Semua pilot gagal mencapai target dan hanya Rooster yang berhasil. Tapi Rooster tidak terbang cukup cepat. Hangman mengkritik Rooster dan menyinggung tentang mendiang ayahnya yang tewas dalam pelatihan. Mendengar itu, Rooster tersinggung dan terlibat keributan dengan Hangman. Keesokan harinya, Maverick mendatangi rumah Iceman sahabatnya. Saat itu, istri Iceman mengatakan ke Maverick kalau penyakit lama Iceman sudah lama kambuh. Bahkan untuk berbicara, Iceman merasakan sakit di tenggorokannya. Iceman hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan. Maverick meminta Iceman untuk tidak mengikut sertakan Rooster dalam misi karena menurutnya Rooster belum siap. Maverick khawatir kalau Rooster akan terbunuh dalam misi tersebut. Tapi Iceman memberikan motivasi ke Maverick kalau memang Maverick lah orang yang tepat untuk melatih para pilot Top Gun. That's why you're still here. The Navy needs Maverick. Sore harinya, Maverick mengajak semua pilot bermain bersama di pantai untuk menyatukan hati mereka dan mengajarkan kerjasama tim. Keesokan harinya, Warlock menginfokan kalau pabrik uranium akan beroperasi lebih cepat dari yang diperkirakan. Warlock meminta misi segera dilaksanakan dalam 1 minggu ke depan. Tapi para pilot belum ada yang bisa terbang rendah mencapai target. Maverick mengatakan hanya ada 2 pilihan cara dengan penuh keajaiban untuk menyelesaikan misi tersebut. Setelah menjelaskan 2 cara itu, para pilot menjalani simulasi penyerangan yang sudah dijelaskan oleh Maverick. Dalam percobaan pertama, Maverick memposisikan dirinya sebagai musuh. Para pilot bermanuver menghindari pesawat Maverick dan terbang menukik ke atas. Hingga akhirnya Maverick berhasil mengunci pesawat para pilot. Tapi karena tekanan udara, Coyote tidak sadarkan diri ketika pesawatnya menukik ke atas. Maverick berupaya menyadarkan Coyote dengan mengunci pesawatnya agar alarm pesawatnya berbunyi. Dan untungnya Coyote sadar dan bisa mengendalikan kembali pesawatnya. Baru saja bernafas lega, pesawat Phoenix ditabrak sekumpulan burung dan membuat mesin pesawatnya terbakar. Karena pesawatnya sudah tidak bisa terkendali, mereka memutuskan keluar dengan pelontar. Di tengah kacaunya masa pelatihan, Maverick mendapat kabar kalau Iceman sahabatnya meninggal dunia. Maverick dan semua pilot Top Gun menghadiri acara pemakaman Iceman. Belum hilang rasa duka yang dideritanya, Cyclone memutuskan memberhentikan Maverick dari Top Gun dan akan mengambil alih pelatihan. Maverick menemui Penny dan meluapkan semua kesedihannya kepada Penny. Maverick juga mengatakan kalau dia sudah diberhentikan sebagai instruktur di Top Gun. Tapi Penny terus memberikan Maverick semangat untuk kembali mencapai tujuannya. You'll have to find a way back on your own. I know you will. Keesokan harinya, ketika Cyclone memberikan arahan ke semua pilot terkait misi mereka, Maverick terbang rendah dengan pesawatnya masuk ke area simulasi misi. Lewat monitor, semua pilot menyaksikan aksi Maverick. Maverick menunjukkan kalau dia bisa menyelesaikan misi itu tepat waktu. Bullseye! Holy shit! Melihat kemampuan Maverick, Cyclone memutuskan menugaskan Maverick menjadi kapten tim Top Gun dalam misi penghancuran gudang uranium tersebut. Di kapal induk, Maverick memilih 5 pilot yang akan pergi bersamanya. Maverick memilih Phoenix, Bob, Pieback, dan Fanboy sebagai tim pendamping dan memilih Rooster untuk menjadi rekannya. Pilot yang tersisa akan bersiaga di kapal induk. The rest of you will stand by on the carrier for any reserve role that's required. Kru pesawat melakukan persiapan untuk penerbangan. Setelah semua persiapan lepas landas sudah dikonfirmasi, satu persatu pesawat mulai lepas landas. Ketika sudah mengudara, mereka membentuk formasi menyerang dan mengatur waktu penyerangan. Hingga akhirnya mereka memasuki jalur sempit lembah dan berhasil melewati semua rudal. Pesawat pusat kendali menangkap 2 pesawat musuh di radar. Setelah landasan pacu musuh dihancurkan, 2 pesawat musuh itu mengarah ke area target misi. Maverick dan timnya terus terbang rendah melewati jalur sempit lembah. Hingga akhirnya mereka berhasil mencapai lokasi target. Rooster meluncurkan bom ke arah yang tepat dan berhasil menghancurkan target. Dalam perjalanan kembali, pesawat mereka terdeteksi oleh rudal musuh.
Maverick dan timnya melakukan manuver menghindari rudal tersebut, tapi pesawat Maverick tertembak jatuh demi menyelamatkan pesawat Rooster dari serangan rudal. Cyclone meminta para pilot segera kembali karena dua pesawat musuh mulai mendekat ke arah mereka. Hangman meminta izin terbang untuk menolong Maverick, tapi izinnya ditolak. Tidak ada yang bisa mereka perbuat, mereka terpaksa meninggalkan Maverick di sana. Maverick's gone. Maverick berhasil mendarat selamat dan masih hidup. Tidak lama kemudian, helikopter musuh datang menyerang Maverick. Tapi tiba-tiba helikopter itu tertembak. Ternyata Rooster kembali untuk menyelamatkan Maverick. Tapi pesawat Rooster tertembak rudal dan jatuh. Maverick segera berlari mendatangi lokasi jatuhnya pesawat Rooster. Untungnya Rooster masih selamat. Kemudian Maverick membawa Rooster pergi mendekati pangkalan udara musuh. Dari kejauhan, mereka melihat satu pesawat F-14 milik musuh yang siap untuk terbang. Tanpa ragu, mereka langsung mendatangi pesawat tersebut. Maverick berhasil menghidupkan pesawat tersebut dan bersiap untuk lepas landas. Dengan landasan pacu yang sudah hancur, Maverick berupaya menerbangkan pesawat tersebut. Di ruang kendali, pengawas udara melaporkan ada pesawat F-14 yang mengudara di jalur posisi mereka. Semua orang di ruang kendali tidak menyangka kalau Maverick dan Rooster masih hidup dan berhasil membawa pesawat musuh kabur. Tidak lama kemudian, dua pesawat tempur generasi kelima milik musuh mendekati mereka. Maverick dengan cerdiknya melambai dan tersenyum kepada mereka. Tapi karena Maverick tidak memahami sinyal yang diberikan, penyamaran mereka pun terbongkar. Ketika pesawat musuh berpindah ke posisi menyerang, Maverick langsung melakukan manuver menyerang semua pesawat musuh. Hingga akhirnya Maverick berhasil menjatuhkan semua pesawat musuh. Ketika mereka akan kembali ke pangkalan, satu pesawat musuh menghadang tepat di hadapan mereka. Karena kehabisan amunisi, Maverick tidak bisa melawan. Maverick berupaya menghindari serangan pesawat musuh. Ketika pesawat Maverick menukik ke atas, pesawat musuh berhasil mengunci pesawat Maverick. Tapi tidak diduga Hangman datang menyelamatkan mereka. I'll see you back on deck. Akhirnya Maverick dan Rooster kembali dengan selamat. Misi pun selesai tanpa ada korban jiwa. Semua orang di kapal induk bersorak bangga menyambut kedatangan Maverick dan Rooster. Hangman juga memberikan salam persahabatan untuk Rooster. Maverick juga memeluk Rooster dengan bangga dan berterima kasih kepada Rooster karena dia sudah menyelamatkan hidupnya. Setelah semua peristiwa itu, Penny menemui Maverick. Maverick membawa Penny terbang bersamanya dengan pesawatnya. Gimana filmnya, masih seru, menegangkan, dan sangat mengharukan sekali kan? Dukung terus channel Underland Movie sampai kiamat mas ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.